Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, berjumpa lagi dengan saya Adinda Nurul Iza, yang dalam 7 menit ke depan saya akan menyampaikan kajian Islam. Dan kali ini saya akan menyampaikan dengan judul kajian keikutsertaan wanita Ansor dalam peperangan bersama Rasulullah SAW. Dan tentunya kajian ini bersumber dari buku yang sudah saya bawa pada hari ini dengan judul Islam, Akidah, dan Syariah Siri 1. Buku ini ditulis oleh Profesor Dr. Mahmud Shaltut. Beliau ini merupakan salah satu figur yang berperan besar dalam pengelolaan Al-Azhar di Kairo, Mesir. Sahabat, berbicara mengenai partisipasi dan juga keterlibatan perempuan, itu merupakan suatu keniscayaan, sebab Nabi Muhammad SAW selama mengemban kerasulan telah memberikan kesempatan kepada laki-laki dan juga kepada perempuan untuk berperan aktif dalam mengembangkan potensi dan juga turut berkontribusi di ranah publik. Seperti yang kita tahu bahwa ranah publik itu merupakan wilayah yang berhubungan dengan berbagai lingkup kehidupan, baik itu ekonomi, kemudian pendidikan, kesehatan, politik, budaya, sampai dengan agama dan lain sebagainya. Dalam buku ini saya mengambil pada halaman 332 yang dimana judul ini dipakai oleh Imam Bukhari dalam kitabnya pada bab keikutsertaan wanita bersama tentara di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari salah seorang sahabat wanita yang mengatakan bahwasanya kami juga turut berperang bersama Rasulullah SAW. Kami turut serta memberi air minum dan juga berbakti kepada para pejuang serta mengembalikan orang yang terbunuh dan terluka untuk dibawa ke Madinah. Dan ada sahabat wanita lainnya yang berkata bahwasanya saya juga ikut berperang bersama Rasulullah SAW sebanyak 7 kali peperangan. Dan dalam perjalanan perang ini saya berada di garis belakang untuk menyediakan makanan bagi mereka dan juga turut serta membantu mengobati yang luka dan juga merawat yang cacat. Namun ada juga kutipan dari Anas radhiyallahu an. Beliau berkata, Nabi SAW pernah berperang di mana bergabung di dalamnya ada Ummu Sulaim dan wanita-wanita Ansor lainnya. Nah sahabat, sejumlah perempuan sahabat Nabi seperti Ummu Atiyah al-Ansoriyah, Ummu Sulaim binti Malhan, dan lain sebagainya juga ikut bersama dengan Nabi dan para sahabat laki-laki dalam perjuangan bersenjata melawan penindasan dan juga ketidakadilan orang-orang kafir pada masa itu. Dan tak hanya itu juga, mereka juga turut serta membantu merawat orang yang sakit, kemudian mengobati yang luka dan melayaninya dengan sepenuh hati. Sebab pada masa Rasulullah, perjuangan para wanita Ansor ini sebetulnya tidak begitu memberikan beban yang berat, karena pada masa Rasulullah apapun yang dikerjakan oleh para wanita Ansor ini sudah menjadi kewajiban dan juga memberikan tauladan kepada wanita-wanita yang lainnya. Akan tetapi, dewasa ini untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut, wanita juga sangat membutuhkan pengetahuan dan juga banyak diperlukan sebuah spesialisasi pendidikan dan juga pengajaran. Maka dari itu sahabat, untuk melakukan kewajiban, maka terlihatlah betapa besar kebutuhan wanita untuk mempelajari segala hal yang berkaitan dengan tugas perawatan, kemudian berkaitan dengan pelayanan terhadap tentara, serta meneliti berbagai kondisi dengan tabiatnya dan juga menjalankan kewajiban sebaik-baiknya. Dan ternyata sahabat, ada satu perempuan lain yang hidup pada masa Nabi Muhammad SAW yang dimana beliau ini juga turut serta berjuang bersama Nabi. Beliau bernama Ummu Ammaroh.
Ummu Ammaroh ini sangat besar kecintaannya dan juga kesungguhannya untuk menjadikan Islam sebagai pegangan hidup dan juga Nabi Muhammad SAW sebagai tauladan hidup, menghantarkannya sebagai pejuang perempuan pertama. Masya Allah, luar biasa sekali ya sahabat. Nah, sahabat, para fuqaha atau para ahli fikih ternyata juga berkata bahasanya pada dasarnya jihad adalah fardu kifayah. Akan tetapi, ia tidak diwajibkan atas orang-orang yang beruzur dan juga tidak diwajibkan kepada wanita. Kenapa? Karena ia mempunyai kesibukan untuk memenuhi haknya kepada suaminya. Tetapi apabila suaminya mengizinkannya dan juga memperbolehkannya untuk ikut berperang atau membawanya bersama ke medan perang, maka tidak ada dosa atas keduanya. Namun yang ada malah keduanya akan mendapatkan pahala. Jadi sahabat-sahabat sekalian, di dalam Islam kita tidak mengenal yang namanya perbedaan antara laki-laki dan juga perempuan. Karena dalam masalah tanggung jawab dan juga kesanggupan beban dalam pemikulan tanggung jawab tersebut, keduanya itu memiliki porsinya masing-masing sehingga kita tidak bisa menganggap remeh akan dua hal itu. Dari sini kita sudah dapat mengambil sekilas pelajaran bahwasanya kaum Ansor itu berperan besar sekali dalam melawan musuh-musuh kaum muslimin dengan mengikuti peperangan yang dihadapi oleh kaum muslimin. Karena mereka selalu berada dalam barisan paling depan dan juga mereka menjaga dan menanggung prinsip-prinsip ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian ketika mendapatkan seruan untuk berjihad pun, maka para wanita Ansor ini tidak tinggal diam, di mana para lelakinya berangkat untuk berjihad, sedangkan para perempuan Ansor ini turut serta dalam mengobati. Masya Allah, banyak sekali keistimewaan para wanita Ansor ini ya sahabat, karena sebaik-baiknya wanita adalah wanita Ansor, yang dimana wanita Ansor ini tidak malu untuk bertanya, kemudian membantu para mujahid dan juga memberikan tauladan kepada kita semua. Maka kita sebagai seorang muslimah tidak usah malu untuk bertanya dalam kondisi apapun. Contohlah para wanita Ansor dalam hal ini. Insya Allah kita semua dapat mencontoh para wanita Ansor dalam hal taatnya, kemudian rasa malunya, semangat dalam belajar agamanya, dan yang terpenting juga harus memberikan tauladan kepada sesama wanita. Alhamdulillah, demikian kajian Islam yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, yang benarnya datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.